Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami dari eh, perusahaan bisnis yang bernama Optima Media. Nah, di sini kami akan mempresentasikan eh, pitch deck kami yang merupakan bisnis kami ini adalah agensi service IT marketing. Oke, lanjut. Nah, yang pertama latar belakang dari usaha kami ini yaitu ada fenomena pergeseran perilaku masyarakat yang sangat bergantung pada internet untuk mencari produk atau jasa. Pasar saat ini didominasi milenial dan Gen Z yang menuntut visual cepat, estetik, dan interaktif. Yang kedua itu ada masalah. Nah, ini tuh klien kesulitan bersaing di pasar digital. Meskipun banyak tools AI instan, mereka tetap membutuhkan keahlian profesional yang spesifik untuk mencapai ROI pemasaran yang optimal. Kemudian eh, peluang usaha kami ini yaitu pertumbuhan ekonomi digital yang memaksa pelaku usaha seperti UMKM hingga korporasi mengalokasikan budget pemasaran digital lebih besar. Keterbatasan skill klien menciptakan ruang bagi agensi ahli. Kemudian solusi. Nah, kami menyediakan layanan IT marketing terpadu seperti SEO agensi, digital marketing, kreatif digital, dan KOL spesialis dalam satu payung layanan berorientasi data. Lanjut. Nah, yang kedua itu adalah profil bisnis. Nah, eh, deskripsi dari perusahaan bisnis kami ini adalah usaha kami ini berupa agensi penyedia solusi IT dan pemasaran yang bertipe B2B atau business to business, yang membantu perusahaan atau bisnis lain untuk berkembang dalam membangun identitas merek, visual yang menarik, dan peningkatan lalu lintas atau traffic klien. Nah, ada juga visi dan misi bisnis kami itu yang pertama, visi kami itu menjadi mitra strategis terpercaya yang memberikan hasil karya orisinil dan mengikuti tren untuk meningkatkan jangkauan audiens klien secara profesional tanpa birokrasi yang rumit. Kemudian ada misi kami yaitu yang pertama memberikan layanan pemasaran digital, pengelolaan media sosial, dan strategi KOL yang efektif untuk menjangkau target audiens klien atau pebisnis secara luas. Yang kedua itu ada menyediakan solusi pemasaran terintegrasi mulai dari optimasi mesin pencari SEO, pemasaran digital, hingga produksi aset kreatif yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik klien. Yang ketiga itu ada memproduksi aset visual yang menarik, desain website, dan copywriting persuasif untuk mengkomunikasikan pesan merek klien secara efektif. Yang keempat itu ada menyediakan sumber daya manusia spesialis yang memiliki pemahaman mendalam tentang platform periklanan dan algoritma mesin pencari. Nah, kemudian ada tujuan kami itu adalah untuk perusahaan menengah dan UMKM skala berkembang dan bisnis yang belum memiliki tim marketing mandiri agar mampu bersaing secara tangguh di era ekonomi digital. Nah, kemudian ada juga produk atau jasa yang kami tawarkan yaitu yang pertama tuh ada konsultan SEO. Nah, kami mengoptimasi website klien agar menduduki peringkat teratas di Google seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada digital marketing agency. Nah, ini itu kami di sini juga bisa mengelola platform media sosial atau menjalankan uh, iklan berbayar secara presisi seperti Meta Ads atau Google Ads yang akan difokuskan uh, pada angka konversi dan pencapaian ROI klien. Yang ketiga itu ada agensi digital kreatif. Nah, sini itu kami percaya desain itu harus profitable. Jadi kami merancang desain itu yang identitas dan identitas merek itu hingga copywriting persuasif yang tidak hanya estetik secara visual tapi juga teroptimasi. Yang keempat tuh ada spesialis KOL, yaitu seperti influencer yang membantu bisnis klien terhubung dengan influencer yang paling relevan dengan target pasar mereka, sehingga bisa meningkatkan performa
kampanye dari perusahaan mereka melalui influencer yang ahli di bidang mereka. Selanjutnya, Oke, selanjutnya strategi bisnis. Kami menyusun strategi bisnis berdasarkan TOS dari SWOT yang telah kami buat. Yang pertama, kami memiliki strength, yaitu sumber daya mumpuni ya, seperti spesialis KOL dan influencer internal. Lalu keahlian kami juga memiliki keahlian teknis SEO, UI UX, dan copywriting. Kemudian kami juga memiliki kemampuan untuk membuat visualisasi yang estetik dan teroptimasi secara teknis. Kemudian, kami memiliki weakness juga, yaitu ketergantungan kepada tools atau software berbayar, dan memiliki risiko retensi klien, low switching cost, kemudian biaya modal hardware, dan update skill. Kemudian kami memiliki opportunity, pertumbuhan anggaran digital korporat, pilar konsumen utamanya yaitu milenial dan Gen Z, dan keterbatasan klien dalam menggunakan AI untuk mengenerate marketing dan desain mereka sendiri. Kemudian, kami memiliki threat. Yang pertama, mudahnya masuk kompetitor. Yang kedua, berkembangnya AI generatif instan dan platform DIY lainnya. Yang ketiga, regulasi privasi yang ketat, UU ITE dan UU PDP. Lalu kami rumuskan menjadi TOS yang ada di dalamnya. Yang pertama dari strength dan opportunity, kami menawarkan paket layanan digital marketing dan kreatif interaktif berestetika tinggi untuk menjangkau pasar milenial dan Gen Z secara agresif. Kemudian dari weakness dan opportunity, kami membuat kontrak jangka panjang berbasis KPI untuk mengunci retensi klien. Kemudian bundling langganan tools premium ke dalam paket layanan bulanan. Lalu pada threats dan strength, kami membuat diferensiasi kualitas, yaitu edukasi strategi konversi, bukan skandal visual generator dari AI saja. Kemudian kami menjamin membuat kampanye yang menjamin 100% kami patuh UU ITE dan PDP. Kemudian dari threat dan weakness, kami membuat laporan analitik transparan berkala untuk mengunci loyalitas klien. Lalu integrasi AI internal untuk memangkas biaya operasional agensi. Lanjut. Kemudian kami memiliki model bisnis. Yang pertama dari key partnernya, kami penyedia dari key partnernya yaitu penyedia iklan Google, Meta, dan TikTok. Kemudian platform media kreatif seperti Adobe dan Canva, platform analisis seperti Enverse dan Semurs, lalu aliansi KOL atau influencer lokal. Kemudian kayak activity-nya kami memiliki optimasi teknis CEO, on atau off page, manajemen media sosial, pembuatan mockup UI UX dan copywriting, lalu penyusunan kampanye iklan. Value proposition-nya, kami memiliki karya yang otentik, mengikuti tren terkini, layanan cepat tanpa birokrasi yang rumit, transparansi total aktivitas dan biaya, dan integrasi strategis data dan estetika. Customer relationship, kami memiliki customer relationship seperti diskon paket pengguna baru, layanan tambahan kontrak panjang, laporan analitik transparansi berkala. Customer segmen yang kami incar adalah perusahaan menengah dan UMKM skala berkembang, bisnis tanpa tim marketing, dan pembisnis berpotensi ROI dan konversi. Key resource yang kami miliki yaitu PC, laptop spek tinggi, kamera dan studio produksi, lisensi software premium, dan keahlian tim teknis tim teknis sumber dayanya. Kemudian channel promosi kami dari media sosial, IG atau TikTok,
mesin pencari seperti Google Ads dan SEO-nya, website portofolio resmi buatan kami, dan jaringan KOL terpercaya. Cost structure-nya, kami memiliki gaji karyawan dan sewa kantor, layanan layanan lisensi software kreatif, dan analisis CEO, lalu tagihan utilitas seperti listrik, internet, air, dan biaya produksi. Kemudian kami memiliki revenue stream dari jasa yang kami tawarkan seperti biaya jasa optimasi SEO web dan setup Google Meta Ads bulanan, paket jasa pembuatan desain UI UX, dan pembuatan logo atau identitas visual dari klien. Kemudian komisi dari manajemen KOL spesialis dan kontrak produksi konten kreatif. Selanjutnya, Le. Oh iya, agak lemot tadi. Konsep produk atau jasa, SEO dan web automation, di mana membuat blog atau web klien menduduki peringkat teratas mesin pencari dengan memperbanyak organik traffic terkonversi. Yang kedua adalah digital marketing performance. Nah, ini adalah setup dan monitoring dari Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads, serta optimasi platform sosial media korporat secara komprehensif. Yang ketiga adalah creative digital agency. Ini menawarkan jasa copywriting, persuasif visual UI UX, web estetik responsif, pembuatan logo, dan juga membuat aset kreatif video profile. Dan terakhir ada KOL and influencer specialist. Nah, ini sendiri berfungsi untuk mengoneksi langsung bisnis klien dengan KOL yang tepat dan relevan guna menghasilkan kampanye promosi berdaya konversi tinggi. Selanjutnya, masuk ke struktur biaya tetap per tahun, yang dimana ini analisis alokasi pengeluaran wajib per tahun, yaitu ada kurang lebih sekitar 249.360.000 dengan rincian seperti yang ada di bawah berikut. Selanjutnya, struktur biaya selanjutnya ada struktur biaya variabel per tahun, yaitu ada sekitar 52.800.000 dengan rincian seperti yang di bawah berikut. Selanjutnya, di sini ada perhitungan harga jual, yang dimana ini menyesuaikan dengan target klien kita per tahun serta staff yang kita miliki, yang dimana CEO dan web optimization ini fixed cost-nya sekitar 62.340.000, variable cost-nya itu 15.085.714 rupiah dengan markup 20%, jadi harga jualnya sekitar 5.098.783 rupiah. Begitu juga untuk yang digital marketing performance, di mana mirip-mirip. Lalu ada yang kreatif digital agency. Di sini fixed cost-nya 62.340.000, sama seperti sebelumnya. Namun variable cost-nya ini berbeda, di mana itu tuh sekitar 7.542.857 rupiah dengan markup yang sama 20%, sehingga harga jualnya itu 9.991.363 rupiah. Terakhir, untuk KOL influencer spesialis, di sini fixed cost-nya sama seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu 62.340.000. Namun variable cost-nya mirip seperti yang CEO serta digital, yaitu 85.714 dengan markup yang sama. Lalu harga jualnya 4.749.313. Ya, selanjutnya.
Berikut merupakan analisis dari kompetitor. Yang pertama, kita mendapatkan 3 kompetitor. Yang pertama itu ada di Tovidev. Ini itu berfokus pada jaminan peningkatan ROI dan ekstensi online klien melalui spesialisasi SEO, technical mendalam dan Google atau Meta Ads. Target pasarnya mereka adalah perusahaan korporat B2B secara eksklusif. Yang kedua ada Sud Media. Ini adalah agensi yang menawarkan transformasi digital dengan keunggulan inovasi teknologi tingkat atas di bidang web atau app development serta desain UI UX. Mereka menargetkan perusahaan berskala enterprise. Dan yang terakhir ini ada di Wello Indonesia. Ini tuh menitik beratkan layanan pada peningkatan profitabilitas melalui paket praktis, web, SEO, and ads. Nah, yang sangat berpusat pada pengguna user centric dan berorientasi pada konversi bisnis. Nah, untuk di eee, produk atau usaha kami yaitu Optima Media, keunggulan dari Optima Media adalah pertama, layanan lengkap, punya spesialisasi di KOL internal, yang kedua itu sinerginya ini ada visual estetik plus optimasi teknis seperti SEO, UI UX dan lain sebagainya. Terus juga di fokus ROI-nya adalah pendekatan analitik dan berbasis data. Terakhir ini ada terjangkau, harganya ramah UMKM. Nah, kelemahan dari Optima Media sendiri adalah ketergantungan tools yang membuat terikatnya langganan software premium. Nah, selanjutnya adalah rawan pindah. Resiko klien beralih ke freelancer murah dan yang terakhir adalah padat modal. Butuh biaya rutin untuk update aset dan skill. Nah, untuk milestone bisnis kami sendiri pada tahun pertama yaitu adalah fondasi operasional dan pencapaian BEP. Nah, capai titik balik modal BEP di bulan ke-12, targetnya adalah revenue 300 juta, 50 clients dan 8 spesialis inti. Yang ke tahun kedua, ekspansi kapasitas dan portofolio. Yang pertama, tim membesar menjadi 15 spesialis. Nah, yang kedua, revenue akan naik menjadi 360,5 juta dengan margin laba 29%. Pada tahun ketiga, skalabilitas dan dominasi pasar menengah. Revenue mencapai 435,5 juta, margin labanya tertinggi di 36,3% dan dominasi market share-nya itu adalah UMKM B2B. Pada tahun keempat, inovasi teknologi dan skala optimasi ambisi lanjutannya ialah adanya integrasi AI internal untuk pangkas biaya operasional dan ekspansi jaringan KOL ke tingkat makro atau nasional. Dan yang terakhir di tahun kelima, pemimpin akselerasi ekonomi digital nasional atau visi jangka panjangnya menjadi agensi top of mind in Indonesia dan juga mencapai visi sebagai akselerator ekonomi digital UMKM nasional. Kemudian selanjutnya di sini ada profil singkat dari tim kami. Yang pertama itu ada Mareli Salsakasih sebagai CEO dan Leader of Business Marketing. Selanjutnya ada Faras Fadil Syafiq sebagai SEO dan desainer. Kemudian ada saya sendiri Irfan Supriyadi Situmorang sebagai Data Analytics dan SEO spesialis. Dan yang terakhir ada Tamam Hisabullah sebagai KOL spesialis. Nah, kemudian sekian dari presentasi model bisnis yang sudah kami sampaikan. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dari audiens yang menonton video kami. Ya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.